Besar hati mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan media. Lantas benarkah Cita terancam bakal dicekal untuk manggung kembali di Hong Kong kalau tidak segera meminta maaf secara langsung? Terus cita-cita kita pingin kamu minta maaf sama BMI Hong Kong. Kalau enggak kamu akan dikecam. Keluar dong ke media minta maaf, jangan cuma di somset doang. Kalau kakak nggak minta maaf sama kita juga bisa cekal kakak untuk konser lagi di Hong Kong. Jangan minta maafnya cuma di sosmed doang. Cita-cita minta maaf jangan hanya di sosial media, tapi diadakan jumpa pers. Ya itu sih salah paham aja, karena kemarin sempat ke Hong Kong tuh. Ke Hong Kong, terus abis nyanyi Cita langsung ke atas ke hotel. Cita nggak tahu kalau ada yang nonton, nunggu di bawah, terus nggak ada yang telepon. Bawah dong nggak ada, jadi Cita pikir oh ya udahlah udah nyanyi ini selesai tugas tidur. Kalau ternyata setelah jam 8 malam dari jam 3 sore, jam 8 malam baru bangun karena emang capek banget kan. Jadi pas baru bangun buka handphone, ternyata semua di Instagram pada ngambek lah. Dia minta maaf jangan lewat Instagram maksud saya. Coba dia kan melakukan hal itu kesombongan pakai perlakuan. Cobalah tolong minta maafnya pakai perlakuan juga. Ucaplah di kamera apa susahnya gitu kan. Sama BMI di Hong Kong, sama rombongan Dadali gitu kan. Kekecewaan para fans di Hong Kong bertambah tebal karena jawaban Cita kala itu yang lebih mengutamakan jalan-jalan dan belanja di Hong Kong 2 hari berturut-turut hingga akhirnya kelelahan ketimbang menyediakan waktu beberapa menit untuk berjumpa dengan para fans yang sudah tak sanggup menahan rindu ingin berjumpa dengannya. Lantas apa kata pengamat musik Ben Sleo terkait ancaman para fans dari Hong Kong tentang dugaan kesombongan Cita? Kalau nggak jalan-jalan sayang, karena lumayan juga sih kemarin udah sempat ke Hong Kong juga, terus ketagihan gitu kalau di Hong Kong. Pastilah. Pemandangan indah loh. Terus juga belanja-belanja, yang paling penting sih ke Hong Kong belanja. Oke. Artinya Hong Kong sendiri tempat favorit kamu juga? Favorit banget. Mbak itu ke Hong Kong bekerja, banyak holiday. Mbak itu punya waktu 2 hari buat jalan-jalan. Masa 21 menit aja buat foto sama fans kita. Kamu selama di Hong Kong, foto-foto juga cuma 1 menit doang. Kamu sibuk jalan-jalan, shopping. Jangan munafik, akuilah kesalahan kamu. Kalau kamu pengen dihargai, hargai juga orang lain. Jangan kan kok foto bareng, salaman aja lu nggak mau gitu. Terus ya mungkin nggak mungkin kan banyak fans terus satu-satu salaman, satu-satu foto kan nggak mungkin. Aku bilang gitu. Tapi nggak ada loh katanya yang bisa salaman, foto. Kalau mungkin cuman 1-2 yang bisa salaman atau foto, itu kita bisa oke gitu loh. Mungkin karena banyak fans, tapi katanya nggak ada loh katanya gitu. Kalau yang pertama belum selesai sekarang nambah seperti ini, ya susah sekali ngomongnya. Yang paling penting adalah dia harus hati-hati aja sebetulnya untuk tidak melakukan itu, mengulang itu lagi dan kembali meminta maaf. Dan forum maaf itu sebetulnya juga bisa dilakukan suatu saat dia akan datang kembali ke Hong Kong dalam satu pertunjukan khusus, kalau perlu digratiskan, dia meminta maaf di depan audiensnya. Dan siapa tahu ini adalah satu hal yang akan cepat melupakan apa yang terjadi dengan teman-teman di Hong Kong. Dan Cita sejak tenar di panggung hiburan seakan tak pernah sepi dari masalah. Setelah permasalahan hukum dengan warga Papua masih bergulir, Cita malah menebar kontroversi di Malaysia dengan salah menyebut nama seorang desainer. Dan kini ia kembali harus bermasalah dengan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Dari deretan masalahnya, Cita tampak santai bagai tak mau ambil pusing. Lantas benarkah Cita acuh saja atau terkesan masa bodoh dengan setiap masalahnya? Mungkinkah rentetan persoalan ini membawa Cita ke jurang kehancuran? Sekarang tidak bisa mengecilkan arti media-media massa, apakah itu lokal daerah maupun yang nasional. Karena semuanya itu punya potensi untuk menjadikan seseorang itu menjadi besar. Kalau aku sih udah ya menganggap bahwa pekerjaan ini semua ya dari Allah bisa diambil kapan aja, jadi harus lebih ya legowo gitu.
nanti kita di atas kita bisa di bawah. Jadi yang bisa saya berikan adalah sekarang ya kesederhanaan, down to earth-nya ini, karena ketika kita terlalu sombong nanti kita nggak ada yang bantu. Ya salah paham aja ya kalau misalkan memang dibilang star syndrome, ya itu tergantung pemikiran orang ya, tergantung pandangan orang masing-masing. Kita kan milik semua, milik bersama, jadi kita harus tahu ada haters, ada lovers, ada haters. Meninggalkan cita-cita yang terancam dicekal di Hong Kong, maka inilah kedekatan Krisdayanti dengan para fans hingga mengundang mereka ke rumah dan makan bersama. Lantas seperti apa kedekatan KD dan para fans tersebut? Benarkah sampai ada fans yang melakukan operasi agar mirip dengan sang diva? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan setelah menguak kekecewaan para fans di Hong Kong, khususnya para TKI terhadap cita-cita yang bahkan berujung ancaman dicekal, maka inilah kedekatan sang diva Krisdayanti yang hampir tidak ada jarak dengan para fans. KD bahkan sampai mengundang para fans untuk datang ke rumah dan makan malam bersama. Lantas seperti apakah kedekatan sang diva dengan para fans? Dan benarkah pula sampai ada seorang fans yang melakukan operasi plastik? Kawan, kok sama Bang? Pemain bola juga Bang. Saya nggak siap sebenarnya. Bapak tiba-tiba bilang Bang. Oke, Gunawan. Lanjut. Ya, Gunawan dan Oki ini betapa bahagia. Kenapa Bambang nih? Kami pemain bola juga kan Bambang kan? Iya, Bambang bukan benar, tapi ini Gunawan yang kita mau ngomongin. Ini nih pesta ulang tahun Kesha Alvaro. Benar. Tapi Pasyanya datang nggak ya, Pasya Ungu? Nah itu juga nggak tahu, tapi terlihat dari konsep ulang tahunnya ini kayaknya kompak banget. Karena mereka menggunakan baju merah dan merayakannya dengan anak-anak yatim piatu. Kayaknya meriah banget. Iya, kita lihat. Ini kemudian dari ulang tahun Kesha Alvaro. Bambang datang nggak? Bukan Bambang bapaknya. Ada kebahagiaan di tengah kebersamaan keluarga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Bersama dengan puluhan anak yatim, Oki menggelar acara ulang tahun putra hasil pernikahannya dengan Pasya Ungu Kesha Alvaro. Kekompakan keluarga ini terlihat dari kostum bernuansa merah yang senada dikenakan oleh mereka. Meski tanpa dihadiri oleh Pasya, namun acara berjalan begitu meriah. Maka seperti inilah suasana ceria di tengah pesta Kesha bersama keluarga dan orang terkasihnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you 1, 2, 3 Oke, sudah dipotong kuenya. Sini aku bantu. Ada amunya apa bundanya? Amin. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. Lift my arms out. Memasuki angka 11 tahun, Kesha agaknya sudah mendekati pintu keremajaan seorang anak. Namun bagi Oki, putranya itu masih kerap bersikap manja kepada orang tuanya. Meski demikian, hal itu masih dianggap menggemaskan bagi sang ibu. Dan sebagai bukti cinta dan kepeduliannya, Oki menghadiahi sang putra dengan buku bertema Islami. Tujuannya, jelas ia berharap agar buah hatinya tumbuh dengan dibekali ilmu agama yang baik. 11 tahun. 11 tahun sekarang alhamdulillah udah gede, udah dewasa, udah nggak terlalu jahil sama adik-adiknya, udah bisa dikasih tahu. Nggak jahil marah. Ih marah gitu aja. Tapi kalau ngambekan masih tuh. Kalau ngambekan masih manja, ya. Manja ya? Masih manja. Masih digendong, maunya digendong-gendong. Udah enggak. Kemarin berarti siapa digendong? Miro. Oh Miro.
Kalau aku ngasih dia ada satu buku kumpulan hadis-hadis buat anak-anak, sama ngasih satu bolpen biar dia lebih semangat lagi belajar, semangat sekolah. Jadi kalau misalnya aku berharap dengan aku ngasih bolpen itu dia lebih semangat lagi kalau misalnya untuk ujian sekolahnya. Aku memang paling utama buat aku di anak-anak adalah agama kan. Jadi aku memperkenalkan hadis-hadis untuk anak-anak terutama gitu. Ya pengennya sih sebenarnya dia tuh ikut ngaji, sekolah ngaji, cuma karena mungkin karena kesibukannya jadi nggak sekarang belum dulu. Oki rupanya menanamkan kebiasaan baik sejak dini untuk anak-anaknya. Dimulai dari hal kecil seperti merayakan ulang tahun dengan berbagi syukur bersama anak yatim. Itulah mengapa dari tahun ke tahun, ibu 4 anak ini merayakan ulang tahun anak-anaknya bersama anak yatim. Memang dari dulu, dari dia umur 1 tahun, 2 tahun pun memang aku sudah membiasakan kalau merayakan itu bersama anak yatim. Karena kan memang kita mau berbagi juga berbagi kebahagiaan. Dia merayakan ulang tahun juga berbagi kebahagiaan sama anak yatim. Jadi memang udah tradisi sih, Kisya, Nasya, Syakina semua ulang tahun. Kompak ya, bahagia. Keluarga siapa? Oki dan Gunawan. Bambang Pamungkas, istrinya Dewi namanya, ya kan? Ya, Tribun. Oke. Ya, itu tadi adalah kebahagiaan dari Keisha. Terus juga tadi, kenapa Pasha nggak datang sama istrinya? Ya mungkin melakukan pestanya mungkin 2 kali mungkin Keisha ya. Bersama dengan Oki dan Gunawan, begitu sama dengan Pasha Ungu dan istrinya mungkin, nggak tahu juga. Tidak, yang penting bahagia terus ya. Masih manja 11 tahun nggak apa-apa. Apa namanya juga sama orang tua sendiri. Oke, nah saja pemirsa akan ada Rio Dewanto yang melakukan donor darah. Nah katanya nih suami dari Atika Hasol ini merasa kuat banget setelah melakukan donor darah. Betul, katanya kalau rutin justru enak loh, seger loh. Kita tanya aja deh seperti apa pengalaman dari Rio Dewanto.